Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian selawat seiring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bersama saya Ahmad Junaidi. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah keamanan komputer atau computer security. Di era teknologi informasi, setiap individu, perusahaan, organisasi, swasta maupun negeri tidak akan bisa lepas dari penerapan sistem informasi. Penerapan sistem informasi tersebut didukung oleh sistem komputer yang kompleks dan memiliki potensi risiko terhadap ancaman keamanan. Karena adanya ancaman keamanan terhadap sistem tersebut, maka setiap mahasiswa sistem informasi perlu kiranya memiliki pengetahuan yang mumpuni, sehingga potensi ancaman keamanan tersebut dapat diminimalkan dan juga tentu diharapkan dapat meminimalkan risiko ataupun kerugian yang bisa terjadi. Nah, pada pertemuan yang pertama ini, saya akan paparkan rencana pembelajaran atau silabus keamanan komputer. Untuk itu, kepada seluruh mahasiswa agar memperhatikan dengan seksama sehingga saudara bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif kira-kira materi apa saja yang akan didapatkan, yang akan didalami selama mengikuti perkuliahan keamanan komputer ini. Baik, untuk RPS keamanan komputer selama 16 kali pertemuan, saudara akan disajikan dengan materi keamanan komputer sebagai berikut. Pada dasarnya, materi keamanan komputer itu sangatlah kompleks. Karena kalau kita bicara tentang keamanan komputer, maka banyak sekali yang harus kita perhatikan. Nah, pada silabus ini, saya sudah memilih beberapa hal yang sangat penting dan relevan yang bisa digunakan untuk menjaga keamanan komputer saat ini. Adapun RPS yang mungkin atau yang bisa saudara ikuti selama perkuliahan ini adalah sebagai berikut. Pertama yaitu tentang konsep keamanan komputer, kedua IT security management dan risiko, user authentication, access control, software security, operating system security, cryptography, database security, dan network security. Nah, silabus ini disusun berdasarkan sebuah buku karangan William Stelling dan Laurie Brown dengan judul Computer Security Principle and Practice. Nah, tujuan kita mempelajari keamanan komputer ini diharapkan nanti saudara bisa memiliki bekal pengetahuan dasar bagaimana perkembangan keamanan komputer saat ini, kemudian masalah utama yang dihadapi di dalam keamanan komputer, dan bagaimana mendefinisikan ancaman, mengevaluasi risiko dari ancaman tersebut, dan bagaimana mengembangkan tindakan pencegahan terhadap keamanan komputer, serta memiliki kemampuan untuk melakukan penghematan biaya dalam melakukan keamanan komputer. Nah, itu adalah goal secara umum. Kemudian, saya akan menjelaskan rincian dari setiap silabus yang sudah saya paparkan tadi. Pertama yaitu security concept, yaitu konsep keamanan komputer. Nanti saudara akan dipaparkan masalah keamanan sistem komputer secara umum, kemudian dasar-dasar gangguan keamanan komputer, kemudian prinsip dasar perancangan sistem yang aman. Nah, pada sub konsep keamanan komputer ini diharapkan ketika sudah mempelajari konsep keamanan komputer, maka diharapkan saudara memiliki pengetahuan
tentang aspek, prinsip, strategi keamanan komputer secara komprehensif. Kemudian mampu menjelaskan persyaratan keamanan komputer, dapat memahami jenis-jenis ancaman yang ada pada keamanan komputer, kemudian juga mampu menjelaskan tren utama ancaman keamanan, serta penanggulangan terhadap ancaman keamanan tersebut. Kemudian materi kita yang berikutnya adalah user authentication. User authentication ini saudara nanti akan dijelaskan bagaimana konsep authentication, kemudian metode authentication tersebut, kemudian masalah keamanan autentikasi. Diharapkan dengan mempelajari materi-materi ini, saudara mampu untuk memahami konsep dari authentication tersebut, kemudian mampu menjelaskan model-model autentikasi berbasis password, berbasis token, berbasis biometrik, serta mampu memahami masalah keamanan utama pada autentikasi pengguna yang sudah dipaparkan. Berikutnya yaitu tentang akses kontrol. Pada materi ini, saudara nanti akan dijelaskan bagaimana pengertian dari akses kontrol, kemudian konsep dasar dari akses kontrol, kemudian akses kontrol elemen, kemudian model-model pada akses kontrol. Nah, dengan mempelajari akses kontrol ini nanti diharapkan saudara mampu menjelaskan konsep akses kontrol yang mencakup di dalamnya yaitu autentikasi, otorisasi, dan audit. Kemudian nanti saudara juga diharapkan mampu membedakan antara subjek, objek, dan hak akses. Kemudian menguasai model akses kontrol. Nah, berikutnya adalah sistem operation security. Sistem operasi merupakan sebuah software perangkat lunak yang mengatur segala sumber daya yang ada pada sistem komputer. Maka ini merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui bagaimana cara mengamankannya. Nah, nanti saudara akan mendapatkan materi bagian-bagian pada sebuah sistem operasi. Nah, tujuannya kita mempelajari bagian dari sistem operasi ini adalah bagaimana kita mengenal bagian dari sistem operasi dan tentunya kita berharap dengan mengenal bagian dari sistem operasi tersebut, kita tahu apa yang akan kita amankan dari sebuah sistem operasi. Kemudian cara kerja sistem operasi. Berikutnya adalah perancangan sistem operasi yang aman, kemudian langkah dasar dalam mengamankan sebuah sistem operasi, kemudian bagaimana saudara nanti akan diberikan materi bagaimana cara mengimplementasikan keamanan sistem operasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pemeliharaan terhadap keamanan sistem operasi. Nah, adapun capaian yang ingin diharapkan dengan mempelajari keamanan sistem operasi ini adalah diharapkan nanti saudara mampu membuat langkah-langkah yang diperlukan dalam mengamankan sistem operasi. Kemudian memahami detail kebutuhan perancangan keamanan sistem operasi yang aman. Kemudian memahami aspek khusus untuk mengamankan sistem operasi Linux. Kemudian memahami aspek spesifik dalam mengamankan sistem operasi Windows. Jadi pada materi ini nanti kita akan memberikan contoh-contoh bagaimana cara mengamankan sistem operasi pada materi ini yaitu sistem operasi Linux dan sistem operasi Windows. Materi kita yang berikutnya yaitu kriptografi. Pada kriptografi ini nanti saudara akan dijelaskan bagaimana konsep dasar dari kriptografi, kemudian terminologi kriptografi, istilah-istilah yang ada pada kriptografi, kemudian prinsip kerja kriptografi, kemudian simetrik kriptografi, dan asimetrik kriptografi. Goal yang ingin kita capai dalam mempelajari materi kriptografi ini nanti diharapkan saudara memahami konsep dasar kriptografi, dapat membedakan antara simetrik kriptografi dengan asimetrik kriptografi. Kemudian memiliki kemampuan analisis kapan sebuah kriptografi
atau metode kriptografi harus diterapkan di dalam sebuah sistem informasi berbasis komputer. Kemudian, database security. Pada materi ini, nanti saudara akan dijelaskan bagaimana konsep dasar dari sebuah database, hierarki, kemudian DBMS, arsitektur, SQL command. Nanti pada prakteknya kita akan menggunakan simulasi menggunakan SQL command. Kemudian bagaimana model dari keamanan sebuah database, akses kontrol dari database. Kemudian nanti saudara akan dijelaskan suatu metode yang disebut dengan inference, replikasi, backup, restore, database. Seluruh metode ini merupakan cara-cara untuk mengamankan sebuah database. Kemudian goal yang ingin kita capai adalah bagaimana nanti saudara diharapkan mampu memahami kebutuhan unik akan keamanan basis data. Kenapa dikatakan unik? Karena database itu memiliki langkah-langkah, cara-cara yang unik, berbeda dengan perangkat-perangkat yang lain, metode-metode untuk mengamankannya. Kemudian elemen dasar sistem manajemen database. Kemudian memahami elemen dasar database relasional. Kemudian nanti saudara diharapkan mampu untuk memahami penggunaan enkripsi dalam sistem database. Kemudian yang terakhir yaitu network security. Pada network security ini nanti saudara akan dijelaskan konsep dasar jaringan komputer dan bentuk-bentuk ancaman terhadap jaringan komputer tersebut, serta bentuk ataupun cara-cara pengendalian terhadap keamanan jaringan komputer. Kemudian nanti akan jelaskan juga konsep gateway dan firewall, kemudian bagaimana cara mengamankan jaringan, baik itu jaringan lokal, LAN, jaringan WAN, MAN, maupun jaringan global atau internet. Adapun capaian yang ingin kita raih dalam mempelajari network security ini adalah bagaimana nanti saudara diharapkan bisa mengetahui dan menggunakan berbagai jenis perangkat keamanan jaringan, baik itu perangkat kerasnya maupun perangkat lunaknya. Kemudian bagaimana nanti saudara diharapkan mampu untuk merencanakan, merancang sistem jaringan yang aman. Kemudian saudara juga diharapkan mampu untuk menjelaskan bagaimana bentuk desain jaringan yang aman. Demikianlah paparan RPS, rencana pembelajaran kita pada mata kuliah Computer Security. Sampai ketemu lagi pada sub pembahasan berikutnya yaitu Security Concept. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.